Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Cahyani Pratiwi dengan NPM 191030308 dari kelas IPA 3 akan sedikit memaparkan mengenai proposal penelitian yang ada pada mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya mengambil judul pengaruh kondisi lingkungan sekitar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di MTS Negeri 1 Pati. Latar belakang pada proposal ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan perubahan dan perkembangan sosial yang lebih kompleks. Perkembangan telah menciptakan masalah sosial dan tuntutan baru. Tugas pendidikan yaitu mengatasi tantangan tersebut dan memecahkan masalah tersebut. Upaya untuk memecahkan masalah sosial dan untuk menjawab tantangan tersebut terwujud dalam bentuk perbaikan dan pembaruan dalam dunia pendidikan yang sering kita sebut dengan inovasi pendidikan. Kemudian, siswa yang terkait dengan dunia pendidikan perlu memiliki prestasi belajar yang unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja tinggi di masa depannya dalam generasi muda. Keberhasilan belajar merupakan tolak ukur terbesar yang dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu. Maka, dari uraian tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh lingkungan sekitar terhadap prestasi siswa, khususnya pada mata pelajaran IPA SMP. Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu adakah pengaruh kondisi lingkungan sekitar terhadap prestasi siswa SMP pada mata pelajaran IPA? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kondisi lingkungan sekitar terhadap prestasi siswa SMP pada mata pelajaran IPA. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi instansi, bagi peneliti, maupun bagi pendidikan. Bagi instansi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program peningkatan lingkungan sekitar siswa SMP. Sedangkan bagi peneliti yaitu sebagai bahan rujukan dan pembandingan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang masalah yang diangkat oleh peneliti. Kemudian untuk pendidikan yaitu sebagai dasar pembanding pengelolaan selanjutnya dalam pengelolaan sumber belajar siswa. Adapun kerangka berpikir dalam proposal penelitian ini yaitu belajar itu merupakan salah satu usaha sadar manusia untuk mencapai perubahan yang disebut hasil belajar. Tidak semua siswa memiliki keberhasilan belajar yang baik dalam proses pembelajaran. Tentu banyak sekali faktor yang memengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya ada faktor fisik, faktor mental, maupun malas dari siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya merupakan ada faktor keluarga, faktor akademik, maupun faktor lingkungan atau faktor masyarakat. Selanjutnya, lingkungan belajar sangat menentukan keberhasilan belajar seorang anak. Lingkungan belajar yang baik akan mengarahkan anak untuk melakukan pembelajaran yang baik. Sedangkan lingkungan belajar yang buruk atau kurang baik juga dapat mengarahkan pada pembelajaran yang tentunya kurang baik pula. Lalu hipotesis penelitian ini yaitu HA, terdapat pengaruh antara kondisi lingkungan sekitar siswa terhadap prestasi belajar siswa SMP pada mata pelajaran IPA. Sedangkan H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh antara kondisi lingkungan sekitar siswa terhadap prestasi belajar siswa SMP pada mata pelajaran IPA. Untuk desain penelitian, ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Apa sih pendekatan kuantitatif itu? Pendekatan kuantitatif yaitu merupakan suatu pendekatan di mana lebih menekankan analisis data yang digunakan pada data yang bersifat numerik dengan perhitungan statistika.
Selain itu, dalam penyusunan proposal dan penyelesaian penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan korelasional, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki ada atau tidaknya hubungan kondisi lingkungan sekitar dengan prestasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPA. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu adalah siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Pati, sedangkan sampelnya yaitu adalah siswa yang menempuh mata pelajaran IPA pada kelas 8 sebesar 60% dari siswa tersebut. Variabel penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya dilambangkan dengan X, yaitu kondisi lingkungan sekitar siswa, dan variabel terikatnya yang dilambangkan dengan Y, yaitu prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Lalu ada definisi operasional. Di sini definisi operasional digunakan untuk membatasi perbedaan persepsi mengenai definisi operasional pada variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti, di mana kondisi lingkungan sekitar siswa yang akan diteliti itu berfokus pada kondisi sosial maupun kondisi fisik siswa tersebut. Kondisi sosial siswa meliputi keluarga, pertemanan, maupun sekolah, sedangkan kondisi fisik meliputi tempat belajar, suasana belajar, maupun alat belajar yang digunakan siswa. Kemudian ada prestasi belajar. Prestasi belajar siswa yang akan diteliti adalah prestasi belajar hanya pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas 8, dengan indikator prestasi belajar pada ranah kognitif, afektif, maupun ranah psikomotorik. Kemudian untuk teknik dan instrumen penelitian, di sini saya menggunakan 4 teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya, saya sebagai peneliti akan menggunakan 3 teknik, yaitu ada editing, scoring, dan teknik regresi linear. Yang pertama ada editing. Di sini saya sebagai peneliti akan memeriksa kembali jawaban yang diberikan oleh responden terkait pertanyaan yang telah diberikan dalam kuesioner penelitian, dengan tujuannya meminimalisir kesalahan atau kekurangan yang ada pada daftar pertanyaan yang telah diselesaikan. Kemudian pada scoring, yaitu tahap pemberian skor pada hasil pengisian angket yang telah diisi oleh responden. Dalam pemberian scoring ini, peneliti menggunakan skala Likert. Kemudian untuk analisis datanya pada teknik regresi linear, yaitu menggunakan teknik regresi linear sederhana yang menyatakan bahwa satu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu di mana variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.